Ahlan wa sahlan bi kudumikum ila hadhihi qonati. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang berjudul konsep konsumsi dalam pandangan Islam. Apa saja konsep konsumsi dalam pandangan Islam? Sebelumnya kita harus mengetahui yang namanya apa pengertian dari konsumsi. Dalam Islam, konsumsi adalah permintaan, sedangkan produk adalah penawaran. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk bergaya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalani hidup kita. Contohnya, dalam pakaian, Islam mengajarkan kita untuk selalu berpakaian rapi, apalagi untuk beribadah, untuk pergi ke masjid, dan tentunya tidak berlebihan dalam berpakaian. Oke, kita beranjak kepada etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Semua yang ada di dunia ini tentunya selalu bersangkutan dengan yang namanya etika, termasuk juga etika konsumsi, apalagi dalam agama Islam. Dalam Islam ada beberapa etika ketika seorang muslim ingin berkonsumsi. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezoliman, harus berada dalam aturan koridor agama, serta menjunjung tinggi kebaikan. Yang kedua, prinsip kebersihan. Tentunya dalam berkonsumsi kita harus memilih hal-hal yang bersih seperti makanan dan minuman. Bahkan dalam pakaian pun kita harus memakai pakaian yang bersih-bersih. Karena kenapa? Dalam Islam dikatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan merupakan pangkal pertama dari kerusakan yang ada di bumi, yang diakibatkan oleh orang-orang serakah yang tidak memandang saudara-saudaranya yang sedang kesusahan. Dalam prinsip kesederhanaan, Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tushrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf ayat 31. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Selama konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan kita dan tidak untuk mengikuti gaya hidup yang berlebihan, maka dalam agama Islam dibolehkan saja. Seumpamanya dalam memilih makanan, dalam membeli makanan, dan tentunya kita diharuskan untuk memakan makanan yang halal yang dibolehkan oleh agama Islam. Itu tadi adalah contoh dari kemurahan hati, karena segala sesuatu yang dijalankan oleh manusia semua terpatok kepada hati masing-masing. Yang kelima, prinsip moralitas. Tentunya bagi umat muslim harus memiliki moral yang baik, karena dengan moral yang baik kita dapat membedakan mana yang hal yang benar dan mana hal yang salah, termasuk dalam berkonsumsi. Dalam Islam dibagi menjadi 3 kebutuhan setiap manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dororiyah atau kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Contohnya seperti makan, minum, pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan hajiat atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini hanya untuk memperlengkap, untuk memudahkan kita dalam menjalani hidup sebagai manusia dan dalam beragama sebagai umat muslim. Yang ketiga adalah kebutuhan kamaliyah. Kebutuhan kamaliyah adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi, maka kita tidak apa-apa, tidak memenuhi kesulitan apapun. Nah, di sini yang disebut dengan gaya hidup. Oke, kita sampai kepada penghujung pada video ini. Dari intinya, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam berkonsumsi. Tapi satu hal yang perlu diingat, tidak boleh berlebih-lebihan. Jadilah manusia yang berkecukupan, jangan menjadi manusia yang berlebih-lebihan. Syukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Sang Maha Tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.